Hai, selamat siang, selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKC. Ya, kali ini versi ke-9. Mulai kali ini ya beberapa episode yang menjelaskan orang yang diremehkan itu seperti apa gitu ya. Ya, orang yang diremehkan itu seperti apa ya. Dan untuk itu pertama kali kita belajar Tora no iyo karu kitsune ya. Jadi Tora itu ya, harimau, itu kekuasaan. Ya, karu itu pinjam ya. Dan kalau kitsune itu rubah. Jadi rubah yang pinjam kekuasaan harimau. Ya. Sampai sini Anda membayangkan seperti apa? Ya, mungkin ada yang bilang, oh kok pintar sih gitu ya. Tapi ya boleh dikatakan licik. Kalau itu ya binatang yang diricik ya, di Indonesia sering-sering itu ya diibaratkan kancil ya, kancil kali ya. Kancil ya kita bilang pintar tapi sering-sering licik kan. Ya, jadi ya mungkin seperti kancil gitu ya. Ya, jadi ini ceritanya begini, di suatu hutan itu ada rubah, dan rubah itu ya sering-sering diremehkan, jadi dia kesel ya. Jadi ternyata ada harimau yang sudah meninggal. Jadi dia itu ya ambil kulit dan dia pakai kulitnya harimau. Dan itu kan dia muncul di depan teman-teman binatang gitu kan. Dia itu kan takut dan lari gitu kan. Dia merasa puas gitu. Ya. Dan suatu hari itu mulai itu kan teman-temannya itu kan curiga, ya kan, itu jangan-jangan bohong. Dan itu kamu kalau betul-betul harimau coba itu mengaul gitu kan. Tapi karena isinya itu kan rubah, nggak bisa ketahuan dan dia dihantam gitu. Ya, ceritanya seperti itu. Ya. Dan kita itu ya kembali ke itu ya dunia manusia ya. Misalnya saja ya, salah satu kekuasaan itu apa ya bagi dunia manusia? Mungkin nama ya, seperti presiden, direktur atau kepala apa gitu kan. Jadi ya namanya itu ya sebenarnya manusia itu sebenarnya makhluk hidup yang agak lemah ya kan, seperti lebah ya, atau rubah, atau itu kancil ya, mau kekuasaan tapi sebenarnya diri sendiri tidak ada kekuasaan. Dan waktu itu ya sering-sering mau dapat nama ya, misalnya ketua organisasi apa, ketua apa gitu kan ya. Dan kalau misalnya dapat itu kan nama ketua ya, seolah-olah itu diri sendiri merasa hebat gitu ya. Ya, dan karena diri sendiri hebat, ya bisa semena-mena gitu. Ya, orang Jepang, ya sebenarnya bukan orang Jepang saja, banyak orang tidak suka orang seperti itu kan. Dan juga misalnya saja jabatan-jabatan tertentu bukan seumur hidup ya, ya kan. Sewaktu-waktu menjadi pensiun lah, dipindahin lah, apalah gitu kan. Ya, jadi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sebenarnya harus melihat dalam diri sendiri, ya. Dan kalau jangan berlomba siapa yang lebih unggul atau gimana, siapa yang lebih hebat, wah itu Tuhan tidak minta seperti itu. Ya, sebenarnya Tuhan minta kita jujur, rajin, ya, dan hati tulus. Ya, cuma gitu saja. Jadi saya sama sekali tidak suka menunjukkan itu ya nama jabatan atau posisi, dan juga itu ya saya sering bilang di video ini ya, masalah uang juga ya. Sebenarnya kaya, miskin itu saya sering bilang dalam kamus Tuhan tidak ada istilah uang, tidak ada istilah money, ya. Jadi sebenarnya kita
kalau betul-betul mau masuk surga, ya kita harus melihat diri sendiri yang seadanya, ya. Dan kalau tidak mau masuk surga ya silakan seenaknya saja. Ya boleh juga itu kan rubah yang pinjam kekuasaan harimau itu kan dengan nama jabatan atau gimana-gimana ya silakan. Ya kalau tidak mau masuk surga. Ya tapi kalau mau masuk surga ya harus kita jujur. Ya jujur untuk diri sendiri. Sebenarnya saya lemahnya ada di mana. Dan justru orang yang tahu kelemahan diri sendiri, menurut saya dia yang hebat. Ya. Saya sering-sering itu ya, saya suka nonton itu di TV ya, program wawancara ya, seperti Kick Candy gitu ya. Ya, di situ kalau orang yang betul-betul hebat ya, misalnya penulis atau pelukis atau gimana ya kan ya yang itu menanyakan, oh bapak hebat ya, kenapa bisa hebat sampai begitu? Kalau orangnya betul-betul hebat rata-rata jawabannya sama, enggak, saya nggak hebat, saya nggak tahu apa-apa. Begitu loh kalau orang yang betul-betul hebat. Itu ya, jadi kita harus mempelajari, tidak boleh tergantung jabatan, tidak boleh tergantung kekuasaan sesuatu, tidak boleh terlalu tergantung uang, ya. Kalau mau masuk surga, ya begitu ya. Ya hari ini sampai sekian.